jelas. Udah bisa lihat ini kok belum PPT-ku. Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Pertemuan kita kali ini, adalah pertemuan terakhir, teman-teman. Jadi, ya kita wait. Aku hilang. Oke, bentar aku share screen lagi. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita, teman-teman. Jadi akan ada review materi-materi sebelumnya dan juga nanti akan ada materi baru. Jelas ya suaraku? Ya, Kak. Oke. Sekarang kan ini teman yang aku belum kenal gitu, belum tahu. Coba salah 5 orang gitu perkenalkan diri kalian. Template yang udah ada di slide. Cepet-cepetan aja sih. Nggak usah ditanya, nggak usah di. Mungkin ada teman-teman yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Kalau nggak Siapa? Oh ya, kemarin itu yang pas kuis, yang 20 soal yang itu, ternyata ada teman-teman yang bisa. Nah, yang itu Alicia sama nama DRF sama Syawat. Mungkin dari ketiga mau perkenalan diri. Ayo, mungkin Saskia Azhara, coba dong. Aku pengen tahu bisa nggak sih gitu. Kan ini kemarin juga sempat buat PR kan, jadi kalau teman-teman ngerjain seharusnya udah tahu isi titik-titiknya itu apa aja. Oke, misalnya aku dulu ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu adalah sapaan. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, sapaan formal. Chom digessemita. Pertama kali dengan Anda semuanya. 제 이름은 민디아입니다. Nama saya Mindia. 저는 솔로에서 살고 있습니다. Saya tinggal di Solo. Kemudian 저는 25살입니다. Umur saya itu 25 tahun. Kemudian 제 생일은
1995년 saya, atau bisa dibilang kayak tanggal lahir saya itu 1995, 5. Kemudian 만나서 반갑습니다, 감사합니다, gitu ya. Coba mungkin Irena Angelina, boleh coba perkenalan nggak? Iya, Kak. Eh, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 이레네입니다. 저는 저는 tangerang에서 살고 있습니다. 저는 21살입니다. Yang bawahnya aku lupa, Kak. 제 생일은 ulang tahunnya Tahun aku yang bagian tahun ini kayaknya belum aku kerjain deh, Kak. Oke. Langsung aja ke yang bagian terakhir. Oh, oke. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Akhirnya. Kemudian siapa lagi? Udah bagus loh itu tadi ngomongnya. Udah lancar gitu. Lancar bacanya. Siapa lagi? Saya bisa coba. Oke, Yun ya? Tapi bagian jasa ngirimnya kurang paham, Kak. Oke, nggak apa-apa. Sebisanya aja. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 윤윤입니다. 저는 인도네시아에서 살고 있습니다. 저는 17살입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 17 umurnya 17 tahun ya? Ya, Kak. Masih muda banget. Yang lainnya coba kurang kenal nih. Yunita Kak Arifiana. Coba Yunita. Itu di sini nggak ada cowoknya ya? Boleh nggak? Dwi Noviantoro. Oke, yang lain coba deh. Oh, Iha Zakiah. Iya, Kak. Tapi yang itunya, yang tanggal lahirnya belum tahu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Skip dulu aja yang bisa dulu aja. Ya. Mau nanya dulu, Kak, kalau 21 tahun Sumulhana bukan apa? Salah. Mulhansal. Sumulhansal, oke. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 이하입니다. 저는 인도네시아에서 살고 있습니다. 저는 21살입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 네, 만나서 반가워요. Kemudian satu lagi sebelum kita ke materi selanjutnya. Satu lagi. Tadi siapa ya yang ngomong tadi? May Angelina? Halo May, bisa perkenalan diri nggak? Raditya Alvareza. Oh, Wida.
Lidah. Rahmadina, boleh perkenalan nggak? Di kolom chat banyak Kak yang pengen. Oh, mana aku nggak buka chatnya. Nadila. Atau Vena Malinda dulu. Boleh, Kak? Ya. Boleh. 야. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 벤나입니다. 저는 전방에서 살고 있습니다. Ya, bentar Kak, ketutupan. 저는 22살입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Oke, udah benar tuh yang tadi. Cuman yang pas umur, semulcul itu kalau misalnya di belakangnya ada kata benda atau kata imbuhan di belakangnya itu cuman ditulis atau dibacanya semulcu. Jadinya 저는 22살입니다. Gitu. Iya, Kak. Tapi yang lainnya udah bener. Ya, makasih. Oke, siapa lagi? Nikita Tasyalin Larasati. Halo Kak, Halo. 안녕하세요. 저는 반갑습니다. 제 이름은 니키타입니다. 저는 3살입니다. 저는 보글에서 살고 있습니다. 제 생일은 2000년 11월 8일입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Tadi tinggalnya di mana, Nikita? Bogor, Kak. Oh, Bogor. Bogor에서. Terima kasih, Kak. Bogor에서 살고 있습니다. Kelahiran tahun 2000 ya? Iya, benar, Kak. Oke. Udah bagus. Dwi Oktariana. Iya, Kak. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 디옥다리아나입니다. 저는 파무랑에서 살고 있습니다. 저는 20살입니다. 제 생일은 2000년 10월 15일입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Udah lancar banget nih. Mana bankawoyo. Kemudian siapa lagi ya? Vika Regina sama Vicky Regina ini kembar atau gimana sih? Iya, Kak. Oh. Vika dulu deh, Vika dulu. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 비카입니다. 저는 지라차에서 살고 있습니다. 저는 19살입니다. 제 생일은 2001년 6월 1일입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Kamsahamnida. Lahiran tahun 2000 juga ya. 2001, Kak. 2000 tadi.
satu orang lagi aja yang siapa ya? Satu orang lagi aja, nanti kita ke materi selanjutnya. Nadila tadi udah belum? Nadila. Kak. Coba perkenalan dong. Tadi ngelek, Kak. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 딜라입니다. 저는 자카르타에서 살고 있습니다. 저는 17살입니다. 제 생일은 tahunnya saya nggak tahu, Kak. Oke. Bulannya? Bulannya Samwal. Tanggalnya Alil입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Teman-teman di sini udah pinter-pinter ya. At least sudah bisa perkenalan diri lah. Nah, tadi kan banyak yang nggak tahu atau kurang tahu cara menyebutkan tahun lahirnya. Nah, di sini kelihatan nggak ya pojok? Di sini tahun itu kan kita itu lahirnya antara berarti 1900-an sampai 2000-an gitulah. Nah, itu kayak kalau di Korea itu angkanya dibedah lagi. Jadi misalnya di sini 1995 itu kayak dibedah lagi. Jadi 1995 itu terdiri dari angka apa aja yang bulatan besarnya gitu. Terdiri dari 1000, ada juga 900, ada 90, ada 5. Nah, kemudian ini tuh kayak digabung. Di Indonesia kan penyebutannya juga begitu kan, 1995. Jadi 1000 itu apa? Chon. 900 itu apa? Kubek. 90 Uship. 5 O. Nah, terus ditambah nyen. Jadi Chon, Kubek, Uship, Onyen. 2000 sama 2 berarti kan. Jadi 2000 itu apa? Ichon. 2 itu I. Jadi Ichon. Boleh di-mute dulu nggak? Cepetan minum. Ironia. Oke. Kemudian misalnya 1989. Itu kan berarti ada 1000, ada 900, ada 80, ada 9. Nah, 1000 itu apa? Chon. 900 Kubek. 80 Palsip. 9 Ko. Jadi Chon, Kubek, Palsip, Konyen. Gitu. Kalau 2012 terdiri dari 2000 sama 12. 12 itu terdiri dari 10 sama 2 gitu. Nah, jadi Ichon, Ship, I-nyen. Ichon, Ship, I-nyen. Gitu. Kalau tahun ini berlaku juga untuk pecahan uang. Pecahan uang itu juga pembagiannya, cara bacanya itu kayak dibagi-bagi begini. Cuman kalau uang itu dihitungnya kayak 10.000 di belakang, mulai dari angka 10.000-nya gitu. Nah, di Korea sendiri itu juga mereka nggak sebut Januari, Februari begitu. Jadi mereka sebutnya Ilwal, Iwal, Samwal, Sawal, Owal, Yukwal, dan seterusnya sampai Ship Iwal, sampai Desember gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sebut Januari, berarti Iwal. Kalau mau sebut Oktober, berarti Shipwal gitu ya. Nggak bisa, bukan nggak bisa sih, tapi kebanyakan orang Korea itu lebih common kalau pakai angka di bulannya gitu, bukan
Januari Februari begitu. Pada penulisan apa namanya itu ya, berkas-berkas begitu, itu juga pakainya Ilwal Samuel begitu, bukan Januari Februari Maret begitu. Jadi yang bulan ini perlu dihafalin juga. Nah kalau tanggal kemarin itu ada yang ketanya gitu, kalau misalnya tanggal misalnya 10 ke atas itu gimana? Ya mirip juga sama Indonesia, kalau 10 ke atas 12, 2 sama 10 gitu. Jadi kayak kalau di Korea 10 sama 2, jadi sip I. Atau misalnya 13 sip Sam, sip O itu 15. Kemudian kalau udah 20 ke atas, ya 20 itu apa? 20 tambah 1, berarti I sip Il. 20 tambah 2, I sip I, begitu ya. Jadi seterusnya begitu. Jadi kayak ditambah-tambah aja gitu. Jadi apa namanya, bukan bilangan, angkanya itu dibedah lagi, diperluas lagi, dan kemudian itu yang dibaca gitu kalau di Korea. Sampai di sini ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya? Kak, maaf saya mau tanya, kalau misal uang penyebutannya kayak gimana? Uang sama kayak pakai irisan sino Korea. Tapi kalau misalnya won, kan won itu mata uangnya Korea. Jadi misalnya kalau 10.000 itu man kan. Jadi kalau misalnya 10.000 won, berarti 10.000 mata uang Korea. Jadi man won. Kenapa? Aduh, sorry teman-teman. Akan ku coba share screen lagi. Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oh, ini aku nggak buka video dulu, nanti aja takut keluar lagi, soalnya di rumah nggak ada wifi. Tadi sampai mana ya? Iya, kalau misalnya uang itu misalnya 2.000 won, berarti ichonon gitu. Kalau misalnya 5.000 won, 1.000 ochonon gitu. Di Korea itu adanya pecahannya 10 won, 50 won, 100 won, 1.000,
10.000, 50.000. Kalau 100.000 di Korea itu, kalau bulan seperti Januari, Februari gimana? Januari sebutnya Ilwol, Februari Iwol, seterusnya. Jadi Januari itu bulan pertama, jadinya disebutnya Ilwol. Februari itu bulan kedua, disebutnya Iwol. Misalnya Juni itu bulan keberapa? Juni itu bulan ke-6. Nah, berarti sebutannya Yukwol gitu. Sampai Desember. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah pada ngerti ya berarti. Jadi coba Soren Samsik. Angka 30, Soren sama Samsik itu beda di bilangannya. Kalau Soren itu bilangan asli Korea, kalau Samsik itu bilangan Sino Korea atau bahasa serapan dari bahasa Cina gitu. Jadi di Korea itu kayak udah digolongin gitu loh. Jadi kamu kalau misalnya mau nyebut angka, misalnya umur 30, bilangnya Sorensal, bukan Samsiksal gitu. Tapi kalau misalnya bilang tanggal 30, berarti Samsipil, bukan Sorenil gitu ya. Jadi kemarin udah aku kasih itu PPT-nya tentang satuan-satuan dan menggunakan bilangan-bilangan apa-apa aja gitu. Teman-teman bisa buka lagi catatan itu. Kalau nyebut jam, Hansi, Tusi. Nah, kemarin itu kan Hana to set net. Itu pakai bilangan asli Korea. Kalau menyebutkan jam. Hana to set net, sot, yukop, bodok, ahot, yol hana, yol tu. Nah, itu kan kalau jam kan sampai 12. Kalau di Korea itu sampai jam 12. Nah, itu pakai bilangan asli Korea, bukan bilangan Sino Korea. Bilangan Sino Korea itu yang kayak gimana? Bilangan Sino Korea itu yang il, i, samsa, itu Sino Korea. Kalau bilangan asli Korea itu hana to set net, itu asli Korea gitu. Kalau nyebut jam, nah kalau khusus untuk bilangan asli Korea kan ada hana to set net. Nah, itu kalau misalnya di belakangnya ada kata benda yang mengikuti, itu huruf terakhirnya dihilangkan. Jadi misalnya kita mau nyebut jam 1, bukan hanasi, tapi hansi. Karena hana, huruf terakhirnya kan A, jadi A-nya itu dihilangkan. Jadi hansi. Kalau misalnya jam 2, tusi, bukan tusi gitu. Tapi kalau menyebut menit pakai sino hansi shipo. Iya. Shipo. Iya. Kalau jam itu pakai bilangan asli Korea. Kalau menit itu pakai bilangan Sino Korea. Kalau detik juga pakai Sino Korea. Gitu. Agak membingungkan awalnya, tapi kalau teman-teman rajin berlatih akan terbiasa. Jujur aku juga kalau misalnya sekarang masih agak ngawang-ngawang gitu. Oh, ini berapa gitu. Tapi semuanya akan bisa kalau sering berlatih gitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita next ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat atau grammar bisa dan tidak bisa. Su 있어요, 수 없어요 gitu. .15 itu jam 3. 30 apa?
kalau di Sino-Koreanya, samship kan. Nah, jam 3, sesi. Kenapa se? Kenapa bukan set? Karena tadi saat hanadu set net, kalau misalnya di belakangnya ada kata benda yang mengikuti, itu huruf terakhirnya dihilangkan. Jadi sesi. Sesi itu jam berapa? Jam 3. Jam 3 samship bun. Bun itu untuk satuan menit. Sesi samship bun. Nah, karena ini kalau misalnya kita sebut sesi samship bun dongan. Sesi samship bun aja, orang itu nggak tahu itu tuh pagi apa malam gitu kan. Nah, kalau pagi, AM, itu pakainya ojon. Kalau malam, PM, itu pakainya ohu. Jadi misalnya jam 15.30, ohu sesi samship bun. Gitu. Ojon. Gitu ya tulisannya, ojon sama ohu. AM sama PM. Itu. Oke. Oke, kita masuk ke kalimat bisa dan tidak bisa. Elsu isoyo sama elsu opsoyo. Kalau isoyo dongan, isoyo aja di belakang di akhiran satu kalimat itu kayak artinya ada atau ya memang buat akhiran satu kalimat itu. Tapi kalau ada su isoyo itu artinya bisa. Kalau misalnya ada kata su opsoyo artinya itu tidak bisa bla 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 bla. Su isoyo bisa bla 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 gitu. Nah, su isoyo atau opsoyo bisa atau tidak bisa. Nah, setiap kata kerja atau kata sifat itu selalu berakhiran ta. Ketika ingin menambahkan grammar, akhiran ta-nya harus dihilangkan. Nah, misalnya akhiran katanya vokal, berarti ditambahnya l doang, su isoyo atau opsoyo. Nah, misalnya kata hada ini danya ini dihilangkan karena mau ditambahin ini kan, mau ditambahin grammar kan. Jadi kan sisa h doang. H ini akhiran katanya apa? A itu berarti akhiran katanya vokal. Nah, berarti H tambah L su isoyo. L di sini ini bukan berarti ditulisnya H terus L ya. Jadi kayak digabung gitu dengan satu suku kata di depannya. Jadi hal su isoyo artinya bisa melakukannya. Misalnya kongbu hada itu kata dasar ya, kata dasar di kamus gitu. Kalau misalnya teman-teman cari di kamus kongbu, misalnya kongbu haseo gitu, itu kata dasarnya apa? Ya kongbu hada gitu. Nah, kongbu hada hanya ini dihilangkan karena kita mau tambahin grammar. Tinggal kongbu ha. Kongbu ha ini akhirannya a vokal, berarti ditambah elsu isoyo. Jadi kongbu elsu isoyo. Misalnya cida ini bisa berarti memukul, bisa berarti memetik, bisa berarti memain. Nah, cida hanya dihilangkan, tinggal ci doang. Nah, ci ini akhiran suku katanya itu i, berarti vokal. Ditambah elsu isoyo, cilsu isoyo, bisa bermain. Gitu. Piano를 칠 수 있어요. bisa bermain piano. Oke. Nah, misalnya kan ini tadi isoyo kan. Nah, opsoyo ini kan artinya tidak bisa. Su opsoyo berarti tidak bisa. Jadi misalnya hal su opsoyo tidak bisa melakukannya. Kongbu hal su opsoyo tidak bisa belajar. Cil su opsoyo tidak bisa bermain, tidak bisa memetik, tidak bisa memukul. Karena cida itu ada banyak
permainan gitu. Jadi ketika kita mau dalam keseluruhan kalimat itu cita, kan nggak mungkin memukul piano kan, jadi bermain piano. Oke. Kita ke next slide. Nah, di sini ada beberapa contoh percakapan yang udah aku tulis. Misalnya, 한국어를 공부할 수 있어요? 수 있어요 di sini. Ini bisa dijadikan kalimat tanya apabila ditambahin tanda tanya, atau ketika kita menyebut ketika kita berkata itu ada suara yang naik gitu. 한국어를 공부할 수 있어요? Kan beda sama ketika kita ngomong 한국어를 공부할 수 있어요. Nah, kalau aku ngomong 한국어를 공부할 수 있어요, berarti itu aku bilang aku bisa belajar bahasa Korea. Tapi kalau misalnya aku bilang 한국어를 공부할 수 있어요, berarti aku nanya ke orang lain, kamu bisa belajar bahasa Korea gitu. Nah, misalnya jawaban di sini, 네, 할 수 있어요. Ya, bisa. Bisa apa? Bisa melakukan apa? Pertanyaan tadi apa? 한국어를 공부. Berarti kayak bisa belajar bahasa Korea gitu. Kemudian, 내일 만날 수 있어요? Manal di sini ini diambil dari kata dasar manada. T-nya dihilangkan, tinggal mana, a akhiran vokal ditambah su 있어요. Jadi manal su 있어요 gitu. 내일 만날 수 있어요? Apa besok kita, meskipun di situ tidak disebutkan uri, maksudnya tidak dijelaskan subjeknya gitu, tapi kan kita bisa mentranslate-nya itu seperti apa besok kita bisa bertemu gitu. Karena konteksnya sedang berbicara dengan orang lain kan. 내일 만날 수 있어요? Apa besok kita bisa bertemu? 네. 그럼 도서관 앞에서 만나요. 네, ya. Krom, kalau begitu, krom ini bisa berarti dua kata. Kalau begitu atau di sini keromnya di sini artinya saja. Ya, jadi harus dilihat dom tosokan apeso manstakaan ape up itu di depan, di sini kemarin kita udah belajar keterangan tempat. Nah, ini di sini itu partikel yang menyebutkan keterangan tempat, manayo bertemu gitu. Jadi ketika ada orang yang tanya, 내일 만날 수 있어요? 네, 그럼 도서관 앞에서 만나요. Kalau misalnya nggak bisa ketemu, tinggal bilang 아니요, tidak bisa 아니요. 내일 약속 있어요. Besok ada janji. 내일 약속 itu janji. 있어요. Kalau 있어요 aja itu artinya ada. Jadi 아니요, 내일 약속 있어요. Tidak bisa. Besok ada janji gitu. Kemudian contoh percakapan lagi. Wah ini apa ya? Ekspresi gitu. Wah gitu. Jadi kalau ditulis wah gitu. 와, 너 지금 오토바이 탈 수 있어요? 와, 너 지금 오토바이 탈 수 있어요? 너는 no. No itu kamu, 지금 itu sekarang, waktu. Otobai itu sepeda motor. Talsu. Kenapa di sini tal? Karena kata dasarnya itu tada. T-H-A-D-A. Karena kita mau tambah grammar, da-nya dihilangkan, tinggal ta itu suku terakhirnya itu vokal, jadi ini ditambah l, talsu 있어요.
Wah, sekarang kamu bisa naik sepeda motor? Nah, dijawab, 그럼요. 지금은 오토바이 탈 수 있어요. 그럼요 di sini artinya tentu saja. Tentu saja, sekarang aku bisa naik sepeda motor. Gitu. 그럼요. 지금은 오토바이 탈 수 있어요. Kemudian, contoh lagi. 토요일에 같이 등산 갈 수 있어요? 토요일 di sini itu artinya hari Sabtu. Di sini ini menunjukkan keterangan waktu. Kaci ini bersama-sama. 등산 itu naik gunung. 갈 수 있어요. Itu diambil dari kata dasar kada. Jadinya danya dihilangkan, ditempelin 갈 수 있어요. Jadi 갈 수 있어요. Di hari Sabtu, apa kita bisa pergi bersama-sama naik gunung? Kira-kira translatannya begitu. Kemudian dijawab, 네, 등산 갈 수 있어요. Ya, aku bisa pergi naik gunung. 갈 수 있어요. Kalau dijawab negatif berarti 아니요, 등산 갈 수 없어요. Gitu. Nggak bisa pergi naik gunung gitu. Mungkin di sini ada yang ditanyain teman-teman berdasarkan contoh percakapan ini atau sudah cukup jelas? Nanya, Kak. Ya. Saya tuh pernah lihat contoh mereka tuh ini ada kata apa namanya ga-nya di antara su. Jadi kayak halsu, ga, isoyo gitu. Itu gimana, Kak? Halsu ga isoyo. Itu ada ga-nya gitu. Halsu ga. Sebenarnya artinya sama aja sih. Bentar. Sebenarnya artinya sama aja, halsu ga ita sama halsu ga opta. Oh, ga-nya jadi kayak partikel gitu ya? Atau gimana ini? Iya. Kemarin itu apa ya? Kemarin itu ada partikel i sama ga, itu menunjukkan subjek atau subjek kalimat tersebut. Oke. Terima kasih, Kak. Iya. Halsu ga ita. Kemudian ada lagi. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, ini tadi kan contohnya itu semuanya akhir katanya atau hurufnya itu vokal. Nah, kalau sekarang akhir katanya itu konsonan. Nah, kalau akhir katanya konsonan, itu ditambah elsu isoyo atau elsu opsoyo. Sama kayak yang tadi, kalau kata kerja, kata dasar, kata sifat itu semuanya ada akhiran ga-nya. Nah, ga-nya itu dihilangkan, kemudian ditambah atau ditempel elsu isoyo atau elsu opsoyo. Nah, misalnya di sini ada kata mokta. Mokta di sini adalah kata kerja yang berakhiran konsonan kalau ga-nya ini dihilangkan. Kalau da-nya ini dihilangkan jadi mok doang kan. Ya, mok ini akhir katanya konsonan. Dan ditambah mok suisoyo jadinya mogul suisoyo. Artinya bisa makan. Misalnya juga ilta. Ilta itu artinya membaca. Hanya di sini dihilangkan, tinggal il doang, ditempel suisoyo, jadi eagle suisoyo, bisa membaca. Kemudian misalnya bata. Bata di sini itu menerima. Di sini kata dasarnya hanya dihilangkan, tinggal bat doang, kemudian ditempel suisoyo, jadinya batu suisoyo.
atau bisa menerima gitu. Oke. Contoh percakapannya 불닭볶음면 먹을 수 있어요? 불닭볶음면 먹을 수 있어요? Bisa makan buldak-bokmyeon nggak? Nah, buldak-bokmyeon ini adalah salah satu jenis mie instan di Korea yang pedas banget gitu. Jadi konteksnya mie ini pedas ya, mie instannya pedas. Jadi buldak-bokmyeon 먹을 수 있어요? Kemudian dijawab 아니에요. 나는 매운 음식을 먹을 수 없어요. Ya, jadi enggak, aku nggak bisa makan makanan yang pedas gitu. 나는 매운 음식, 매운 ini pedas, 음식 ini makanan, tidak bisa makan makanan yang pedas. Atau bisa diubah dengan kalimat lain, 아니요, 나는 매운 음식 못 먹어요. 못 먹어요. itu artinya sama juga, tidak bisa makan makanan yang pedas. Kemudian 한국어를 읽을 수 있어요? 한국어를 읽을 수 있어요? Kamu bisa baca tulisan Korea? Gitu. Kalau aku tanya sama teman-teman di sini, 한국어를 읽을 수 있어요? Teman-teman bakal jawab apa? 네, 읽을 수 있어요. Iya, saya bisa baca tulisan Korea. Bahasa Cina, Jungkook. Cina itu Jungkook, kalau bahasa berarti Jungkook. Misalnya Jungkook어를 읽을 수 있어요? Bisa baca tulisan Cina atau bisa baca bahasa China. Kalau teman-teman nggak bisa, tinggal jawab 아니요, 읽을 수 없어요. Tidak, saya tidak bisa baca yang disebut tadi tulisan Cina. Gitu. Kemudian 리안 씨, 그 전화가 받을 수 있어요? Si di sini itu artinya bapak, ibu, mbak, mas. Itu adalah bentuk sopannya ketika kita nggak terlalu kenal sama orang gitu. Atau biasanya di lingkup kerja itu biasanya pakai si. Atau kita sebut langsung jabatannya. Kalau misalnya dia lebih tinggi dari kita. Gitu. Misalnya kepala bagian itu kayak timjangnim gitu. Nah, bahasa Koreanya timjangnim. Misalnya namanya Park Eun-ho, kita bilang aja Park timjangnim gitu. Jadi bukan disebut Park Eun-ho timjangnim, tapi Park timjangnim gitu. Nah, karena di sini Rian ini adalah nama orang. Si ini bentuk sopannya, jadi Tuan Rian atau Pak Rian gitu. 그 전화가 받을 수 있어요? Bisakah angkat telepon itu? Nah, 받을 ini diambil dari kata 받다, artinya menerima. Tapi kalau misalnya 전화, itu kan telepon. Bisa diartikan juga bisa terima telepon itu enggak, atau ya bisa angkat telepon itu enggak, karena sama aja kan. Hal yang dilakuin sama aja, dia mengangkat telepon itu. Nah, kemudian dijawab, 네, 알겠습니다. Iya, saya mengerti. Maksudnya di sini si Rian ini mengerti. Iya, saya mengerti. Saya akan angkat telepon itu. Gitu. 전화가 받을 수 있어요? Kemudian Ibnu 씨, 창문을 닫을 수 있어요? Ibnu ini adalah nama orang, Ibnu. Si di sini adalah tuan, atau misalnya dia ibu, berarti ibu Ibnu. 창문을 닫을 수 있어요? Bisa tutup jendelanya enggak gitu. 창문 di sini artinya jendela. Ditambah karena ini partikel. 닫을 karena ini tadi udah grammar ya. 닫을 수 있어요. Bisakah tutup jendelanya gitu. 네, 할게요. Ya, akan saya lakukan. 할게요 itu akan melakukan sesuatu. Diambil dari kata dasar hada, ditambah grammar
grammar elkeo gitu. Jadi akan melakukan sesuatu gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau tanya lagi. Kak. Jadi beda ya teman-teman. Tanya isoyo doang sama suisoyo itu ada perbedaan artinya. Iya, siapa tadi yang berbicara? Cantika ya? Halo, siapa? Itu Kak. Aniayo sama Ya. anio itu beda atau enggak Kak? Anio sama anio itu sama aja gitu. Tapi kalau anio itu lebih sopan jatuhnya. Anio gitu. Kalau anio itu kayak kesannya lebih ke sesama teman gak sih? Kalau anio itu lebih kita ngomong tidak, tapi kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih dihormati gitu. Kalau misalnya banmal atau bahasa sehari-harinya atau bahasa gaulnya itu ya ani, ya. Ani atau ania gitu. Ania itu berasal dari kata anieo juga. Cuman itu diucapkan sama teman sepantaran kita atau orang yang udah lama banget kita kenal dan udah akrab gitu loh. Tapi kalau misalnya kita baru ketemu sama orang baru, kita nggak begitu akrab dengan dia, atau misalnya hubungan kerja kita, dia itu senior kita, atau dia pangkatnya lebih tinggi daripada kita, lebih baik pakai kata yang formal gitu. Karena ini sedikit sharing dari aku ya, mungkin di sini ada teman-teman yang kemarin itu ada beberapa yang ngechat pengen kuliah di Korea, pengen kerja di Korea gitu. Nah, kuliah ataupun kerja di Korea itu pasti ada tes bahasanya gitu. Nggak mungkin kita pergi ke sana tanpa bisa bahasanya. Pasti ada tes bahasanya dulu. Kecuali ada temanku yang kuliah di Korea itu jurusan bioteknologi, biotek, itu mereka nggak perlu bisa bahasa Korea karena seluruh materi perkuliahan mereka itu pakai bahasa Inggris gitu. Dan dosennya itu juga pakai bahasa Inggris walaupun orang Korea. Jadi mereka nggak diharuskan bisa bahasa Korea, tapi selain itu semuanya itu mayoritas harus bisa bahasa Korea gitu. Nah, ada 3 orang atau 4 orang gitu, itu dari Indonesia. Tesnya itu waktu dulu itu masih bisa nyogok gitu loh teman-teman. Masih bisa apa ya, kayak orang yang ngejokiin gantiin kita tes gitulah. Ya pokoknya singkat cerita orang-orang ini 4 orang ini berangkat ke Korea bekerja di sana tapi tidak bisa bahasa Korea atau bisa cuman mereka nggak ngerti bahasa formal itu yang bagaimana, bahasa informal itu bagaimana, bahasa banmal itu bagaimana, dan harus diucapkan itu kepada siapa-siapa itu mereka nggak ngerti. Atau mungkin mereka memang nggak belajar soal itu. Dan akhirnya mereka ketika di Korea, mereka bertemu dengan orang Korea, pakai bahasa yang banmal, pakai bahasa sehari-hari, padahal itu misalnya sama bosnya gitu, sama timjangninya atau sama bujangninya gitu. Wah, itu waktu itu ketika aku di Korea itu sempat jadi masalah yang besar banget. Hanya karena si orang Indonesia ini tadi ngomong banmal atau ngomongnya pakai bahasa sehari-hari dengan bosnya. Dan bosnya itu orang Korea asli, dia tersinggung dan marah, akhirnya dilaporkan ke kantor polisi dan akhirnya orang Indonesia dideportasi ke Indonesia lagi gitu. Nah, jadi penting buat teman-teman di sini itu tahu penggunaan kata-kata di bahasa Korea, terutama ketika misalnya kemarin itu ada yang sempat share gitu di Twitter gitu, atau ada juga yang tanya sama aku kemarin via chat pribadi gitu, kalau misalnya ketemu sama orang yang nggak kita kenal,
Misalnya ketemu sama cowok yang nggak kita kenal di jalan, kita mau sebelum di Korea sendiri sebutan opa, itu kan misalnya lebih muda, laki-laki yang lebih tua itu dengan sebutan opa. Maksudnya tuanya itu maksudnya tua yang masih bisa ditolerir ya. Maksudnya kalau tua banget ya panggilnya ajusi gitu. Nah, kita jangan, kalau misalnya ketemu di jalan, kita jangan panggil dia opa, karena kita nggak kenal dia nggak kenal kita. Ya, panggil aja Chogyo gitu. Chogyo itu apa ya kalau di Indonesia? Chogyo, yang itu, sini gitu. Chogyo, permisi, bisa diartikan permisi, bisa diartikan gitu. Nah, pokoknya jangan tiba-tiba nggak kenal, nggak tahu dari mana tiba-tiba panggil opa gitu. Nah, biasanya orang Korea itu nggak suka digituin, nggak suka ada orang yang so akrab gitu. Kecuali kalau idol. Kalau idol mah karena memang itu kayak satu bentuk kedekatan dengan fans ya, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Nah, teman-teman, di sini ada pengecualian untuk beberapa kata yang memiliki akhiran konsonan L atau BP. Nah, untuk akhiran konsonan yang L, ini langsung ditambah suisoyo. Tadi kan kalau konsonan, kalau akhir katanya konsonan, ini kan ditambah sui isoyo atau su opsoyo. Nah, kalau misalnya akhir katanya L, kalau misalnya disebut, misalnya apa ya tadi? Misalnya di sini, mandelda. Kalau ikutin yang aturan tadi, kalau konsonan itu tambah su isoyo, itu kalimatnya akan jadi mandel suisoyo. Nah, itu salah. Untuk akhiran konsonan L, itu langsung ditambah suisoyo atau suopsoyo. Misalnya, mandelta, itu kan kata dasarnya. Hanya ini dihilangkan, kan tinggal mandel. Mandel, akhir katanya L. L itu konsonan. Jadi ditambah suisoyo, jadinya mandel suisoyo. Mandelda ini artinya membuat. Arti kata dasarnya ini membuat. Jadi mandel suisoyo berarti artinya bisa membuat. 나는 케이크 만들 수 있어요. 케이크 만들 수 있어요. Aku bisa membuat cake. Gitu. Kemudian volta. Volta ini artinya mengumpulkan. Sorry, di sini kurang aku tambahin ini. Volta tambah 수 있어요. Jadinya 볼 수 있어요. Bisa mengumpulkan. Nah, contoh kalimatnya 일하면 돈을 벌 수 있어요. 일하면 돈을 벌 수 있어요. Ilha ini diambil dari kata dasar ilhada, artinya bekerja. Nyon ini salah satu grammar atau grammar itu artinya kayak jika. Jadi kalau ditambah jika, jadi ilhamyon bukan ilhadamyon. Jadi hanya dihilangkan jadi ilhamyon gitu. 일하면 돈을 벌 수 있어요. 돈 di sini artinya uang. Ini partikel. 벌 수 있어요 diambil dari kata 볼타 ditambah 수 있어요. Jadi bisa mengumpulkan uang jika bekerja, atau jika bekerja kita bisa mengumpulkan uang gitu. 일하면. Nah, ini juga sering nih grammar ini atau kata ini dipakai di percakapan sehari-hari. Itu artinya jika. Nyon ini artinya jika. Kemudian palda ditambah 수 있어요 jadinya
알 수 있어요. contoh kalimatnya, 색깔 너무 좋아. 아duh, nggak kelihatan. 이 가방은 알 수 있어요? 색깔 너무 좋아. 색깔 itu warna. 너무 itu sangat. 좋아 itu bagus. Jadi warnanya sangat bagus. Bisakah kamu jual tas ini? 이 가방은 tas ini 알 수 있어요? gitu. Tas ini bisa dijual nggak? Gitu. Misalnya kita lihat tas teman kita bagus banget gitu. Wah, 색깔이 너무 좋아. 이 가방은 알 수 있어요? gitu. Wah, warnanya sangat bagus banget ya gitu. Bisa nggak kamu jual tas ini? Misalnya ke aku gitu. Misalnya gitu. Nah, kemudian ada pengecualian lagi untuk akhiran konsonan BP ini. Biat ini. Nah, kalau ada akhiran konsonan ini, itu ditambahnya ulsu isoyo. Bukan ul수 있어요, tapi ul수 있어요 atau ul수 없어요. Misalnya, 덥다 ini panas, tapi dalam artian suhu ruangan atau udara gitu. 덥다 tambah ul수 있어요, 더울 수 있어요. 더울 수 있어요. misal contoh kalimatnya 나중에 좀 더울 수 있어요. Nanti bisa sedikit lebih panas. 나중에 itu nanti, 좀 itu sedikit, 더울 수 있어요, bisa panas. Atau jadi 나중에 좀 더울 수 있어요, nanti bisa sedikit lebih panas. Maksudnya udaranya. Gitu. Kemudian 덥다 sama 덥다 ini kan kalau diucapkan agak mirip gitu. O sama O gitu. Tapi artinya itu beda. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat contoh kalimat ini. Nah, 덥다 tambah 울 수 있어요. 더울 수 있어요. contoh kalimatnya, 더울 수 있어 기쁩니다. 더울 수 있어 기쁩니다. Kenapa di sini nggak pakai yo? Karena ini belum akhiran kalimat. Jadi yo itu ditempelkan itu untuk akhiran kalimat. Karena ini masih koma, berarti kan belum titik ya. Jadi 더울 수 있어 기쁩니다. Saya senang bisa membantu. Membantu siapa? Membantu Anda yang diajak bicara. 더울 수 있어 기쁩니다. 기쁩니다 ini diambil dari kata dasar 기쁘다. Artinya senang atau bahagia gitu. Ada kata lain 행복하다, itu juga bahagia gitu. Gembira, bahagia gitu. Nah, beda O sama O, tapi artinya bisa beda ya. 더울 수 있어 sama 더울 수 있어. Mungkin bedanya O sama O ini bisa dijelaskan nanti sama Kak Nomi besok hari Jumat di kelas speaking lebih lagi. Karena memang banyak kata-kata yang hurufnya beda tapi pembacaannya atau apa ya pronunciation-nya itu mirip gitu. Nah, kemudian cupta ini artinya dingin. Ditambah 울 수 있어요 jadinya 추울 수 있어요. Misalnya contoh kalimatnya 추울 수 있어 cardigan. Sorry, ini salah, bukan cardigan tapi cardigan. cardigan을 챙겨왔어요. 추울 수
챙겨왔어요. 좋아하는고. 카디건 itu 카디건을 챙겨왔어요. 챙겨 ini artinya membawa. Waso di sini itu dari kata dasar watta, artinya datang. Ada sangshot double S itu di bawah, itu berartinya artinya itu sudah datang. Jadi cuacanya bisa lebih dingin, aku itu sudah datang dengan membawa kardiganku, begitu. Jadi untuk grammar suisoyo sama suopsoyo ada pengecualian untuk akhiran kata L sama BP gitu. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau mau tanya materi-materi sebelumnya, silahkan. Bisa mungkin akan aku jawab. Nanya Kak. Ya. Beda jebal, dobda sama butak hada apa Kak? Jadi Kak. Yang kedua tadi apa? Jebal, dobda sama butak hada. Kan sama-sama tolong tuh Kak. Jebal, dobda sama butak. Butak hada. Ya, butak hada. Jebal itu artinya sangat. Gimana ya? Jebal itu sangat. Jebal 도와주세요. Bukannya minta tolong ya? Kalau Suka denger mereka bilang jebal kalau drama gitu. Jebal itu kayak sangat meminta atau memohon gitu. Jadi kata jebal itu sendiri kayak memohon. Jebal 도와주세요. 도와주세요 itu kan artinya minta tolong. Kalau ditambah kata jebal di depannya itu benar-benar kayak mohon benar-benar minta tolong gitu loh. Nakimnya itu kayak jebal 도와주세요 gitu. Benar-benar kayak dia itu benar-benar minta tolong gitu. Kemudian dobta tadi menolong tapi nggak ada artian apa ya? Nggak ada nakim yang gimana, maksudnya nggak ada perasaan yang gimana gitu loh. Ya udah menolong aja gitu. Kalau tadi butak hada, butak itu permintaan atau permohonan. Putus-putus Kak suaranya Kak. Jadi meminta. Jebal butak hada kayak. Jadi jebal, dobta sama butak. Kalau jebal itu mohon. Kalau artinya jebal sendiri itu mohon. Kalau misalnya jebal 도와주세요 kayak artinya sangat memohon bantuan gitu. Nah kalau dobta itu menolong aja, jadi kayak nggak ada nakim atau perasaan yang gimana gitu. Nah kalau butak hada itu meminta atau memohon sesuatu. Butak hada ini lebih formal, lebih tinggi daripada jebal itu tadi. Sama-sama meminta tolong. Jebal itu banmal Kak. Jebal bisa masuk banmal tapi bisa masuk informal juga. Bisa masuk formal juga tergantung akhiran katanya gitu. Tapi kalau butak krimida itu udah formal banget itu. Nah, ya kenapa mereka nambah drimida ya Kak ya? Apa? Kenapa mereka tuh suka nambah kata drimida ya di belakang butak gitu ya, nggak butak hamida atau apa gitu, butak heo misalnya, tapi seringnya tuh kalau butak hada tuh gabungnya sama drimida gitu. Karena butak sendiri itu kan kata-katanya udah formal banget. Nah, drimida itu diambil dari kata dasar drita yang artinya atau memberikan atau menyembahkan atau mempersembahkan gitu. Dan itu drimida itu kayak 감사드립니다, kayak aku benar-benar berterima kasih gitu. Nakim apa perasaannya itu begitu, kayak 감사합니다 kan artinya terima kasih. Tapi misalnya 감사드립니다 benar-benar berterima kasih gitu loh. Kalau misalnya butak hada itu kan artinya memohon atau meminta gitu. Tapi kalau butak 드립니다 itu kayak artinya benar-benar meminta
tolong dalam artian yang lebih formal, maksudnya bahasanya formal gitu. Oh iya. Oke, makasih Kak. Oke, Navaya, Kak kalau di Korea itu tanggal sampai 32 ya? 32? Emang ada tanggal 32? Oh iya, aku tulisnya tanggal 32 ya. Maaf. Aduh. Samsik. Maaf, Navaya. Makasih loh udah dikoreksi. Ada lagi? Kirain sampai 32, enggak. Aku aja yang salah. Sama aja kok sama di Indonesia, sampai 31, kalau Februari sampai 28 ya. Kalau bisa berarti sampai 29. Kak mau nanya. Ya. Bedanya mod sama Suopsoyo itu apa? Lebih formal Suopsoyo atau gimana? Mod sama Suopsoyo. Mod Kak, mod ya? tidak bisa. Oh, mod. Iya. Sama aja. Mod hamida, mod. Sama aja gitu. Tapi kalau kan di apa ya, pengungkapan bahasa di Korea atau di Indonesia sendiri kan ada banyak cara kan. Nah, Suopsoyo ini sama aja gitu. Mirip-mirip Moteo sama Halsuopsoyo gitu. Mirip-mirip sama aja gitu. Tergantung konteks kalimatnya gitu. Moteo. Nah, Moteo. Aku nggak bisa. Tapi kalau misalnya Suopsoyo itu kan lebih formal. Jatuhnya lebih informal gitu loh. Karena apa ya? Ada tambahan yo-nya. Tapi kalau misalnya Halsuopso itu jatuhnya juga informal karena nggak ada imbuhan yo-nya di situ. Jadi Halsuopso nggak bisa melakukan. Kalau Moteo itu nggak bisa apa, nggak bisa, ya mungkin dia ada sesuatu yang disuruh atau apa gitu, Moteo gitu, nggak bisa gitu. Tapi Kak Halsuopso nggak bisa melakukan sesuatu itu. Gimana ya? Artinya itu sama aja, cuman ada banyak cara untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Salah satunya Opsoyo itu sama tadi yang mod itu tadi. 나의 서라면 날 슬퍼도 기분 척할 수가 있었어. Ini Kak yang saya tanya ada Kanya. 할 수가 있었어 sama 할 수가 없어요 sama 할 수 있어요 itu mirip-mirip sama aja. Cuman K di sini suka. Coba ya aku cari ya. Kalau suka itu sendiri kan nggak ada arti apa ya, kata dasar suka itu nggak ada. Jadi K di situ itu partikel I atau K. Nah, partikel I atau K itu sendiri itu menunjukkan kemarin itu mana ya? Menunjukkan partikel subjek. Untuk menandai subjek menunjukkan bahwa kata yang diberi partikel adalah subjek dari kalimat. Gitu.
Makanya. Coba nanti akan mungkin aku ngejelasinnya kurang jelas soal suga isoyo sama suga iso sama hausu isoyo. Tapi kalau menurut terjemahannya itu sama aja. Artinya bisa melakukan atau tidak bisa melakukan gitu. Nanti akan aku cari artikel yang lebih lengkap atau lebih mendukung. Kalau bisa akan aku share ke teman-teman. Ada yang nyanyi nih. BTS. Siapa di sini yang suka EXO? Nah, teman-teman kita di sini sampai 4.30 aja ya. Jadi terima kasih kayak udah bergabung sama-sama bersama dengan kelas ini. Kita jujur aja aku juga banyak belajar, maksudnya banyak ngulik baca-baca artikel, baca-baca buku lagi karena aku takut ngajarin sesuatu yang salah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu aku salah ngomong atau salah dalam penyampaian, mungkin bisa di komen atau mungkin bisa ditambahin, Kak, yang ini salah harusnya begini, itu silahkan, aku terbuka untuk itu. Ini ada rekamannya enggak? Iya, Kak Iki tadi ngerekam kok. Tapi aku kurang tahu nanti di share-nya di YouTube atau di Telegram atau di mana gitu. Nah, itu ada. Ditunggu materinya. Iya, nanti selesai ini semuanya, nanti slide-nya akan aku share di Telegram. Jadi teman-teman bisa baca lagi materi-materinya gitu. Nah, aku pengen tahu nih sampai di sini teman-teman, menurut kalian itu bahasa Korea susah apa gampang sih? susah gampang, agak rumit sih, susah gampang, susah baca hangulnya, banyak sinonim sih. Iya, banyak sinonim. Itu kan misalnya ya, ada kata pam. Pam itu bisa artinya dua. Artinya pam malam atau pam itu kayak buah biji kenari gitu loh. Apa ya, buah bam. Ada di Korea buah pam. Nah, contoh misalnya sinonim apa ya? Tulisannya sama, bacanya sama tapi artinya beda, misalnya B sama E. Nah, itu bisa berarti perut, bisa berarti pir, buah pir, bisa berarti kapal. Jadi itu aku juga nggak langsung tahu kemarin itu, maksudnya dalam aku belajar bahasa Korea gitu, nggak langsung tahu. Jadi lambat laun jadi tahu, oh ternyata B itu ada arti kata lainnya toh gitu. Kayak di Indonesia aja gitu. Misalnya bisa sama bisa makan sama ular mempunyai bisa. Itu kan bisanya sama penulisannya sama pengucapannya tapi kan artinya beda gitu. Lebih enak baju Hangul daripada Romanji walaupun masih agak terbata-bata. Benar. Kalau Romanji itu usahain teman-teman itu kayak jangan terpaku baca Romanji ya gitu, karena jujur aja pusing. Pertama pusing, yang kedua kayak ngemanjain kita. Jadinya kalau misalnya nggak ada Romanjinya kita nggak bisa baca gitu atau terbata-bata. Jadi nggak apa-apa baca Hangul terbata-bata asalkan kita tahu nih bentuk ini tuh bacanya begini gitu. Tapi kalau udah dengar mereka ngomong udah susah. Iya. Kalau speakingnya mungkin bisa, kalau baca tulisannya, kalau dengar mereka ngomong. Aku ada sharing ya. Dulu itu pas aku di Korea itu ada salah satu orang yang aku kenal itu kebetulan dia stratanya atau pangkatnya itu lebih tinggi daripada aku, maksudnya jabatan dia lebih tinggi daripada aku. Nah dia itu ngomongnya itu, sorry ya teman-teman, kayak
apa ya, kalau orang Indonesia itu kayak agak cadel gitu loh, bukan cadel sih, kayak agak nggak jelas gitu lah. Nah itu susah banget untuk mencerna kata-katanya, itu susah banget. Nah jadi apalagi teman-teman di sini yang pengen kerja atau pengen kuliah di sana, jangan berpikiran bahwa semua orang Korea itu cara ngomongnya itu mirip sama di speaking past tense gitu. Jadi harus lebih banyak ini dengar. Agak rumit sama partikelnya. Iya sih, aku juga kadang agak pusing. Kok aku lebih mudah belajar bahasa Korea daripada belajar bahasa Inggris di school? Tergantung sih. Ya, tergantung gitu orang. ya. Diapalin artikelnya, sama dicoba sih, sama banyak berlatih. Kalau dihafalin doang nggak dilatih juga percuma, akan lebih cepat lupa. Bahasa Indonesia, iya bener-bener. Bahasa Indonesia aja kalau dipelajari mendalam juga susah, bener-bener. Hangulnya gampang, tapi grammarnya cukup sulit. Teman-teman, kalau misalnya mau belajar grammar, itu kan yang aku share di sini itu grammarnya cuma beberapa doang. Itu benar-benar yang basic banget gitu. Nah, sebenarnya grammar yang di bahasa Korea itu ada lebih dari 50-an gitu. Ada lebih dari 50 grammar. Nah, kalau ini tips aja ya, tips aja, mungkin ada teman-teman di sini yang mau apa ya, belajar ikut tes topik gitu, tes bahasa Korea. Kan nanti ada tes menulis gitu. Nah, semakin sulit grammar yang kalian pilih dalam penulisan itu, nilai kalian akan semakin tinggi. Gitu. Baik, tergantung konteksnya ya, Kak. Ini yang mana ya tadi? Lumayan, Kak, aku udah sempat belajar dikit jadi sedikit paham. Bagus. Masih agak bingung baca Hangulnya kalau disambung. Berarti ini baca Hangul. Apalagi pas nyanyi lagu terus pakai Hangul nge-rap, waduh, ini susah banget. Nyanyi nge-rap itu hal pertama yang harus dikuasai adalah bahasanya dulu. Kalau bahasanya aja nggak fasih, nge-rapnya itu juga akan amburadul. Tapi hebat sih kamu kalau bisa nge-rap pakai bahasa Korea. Kamu mau nanya dong, kadang cara beda L sama R itu gimana? Penempatan katanya. Kalau di atas, aneh ya, coba ada contohnya nggak? L sama ini halsu istoyo. L-nya ini kan di bawah. Nah, kalau di bawah itu dibacanya L, bukan R, bukan harsu istoyo gitu. Tapi kalau misalnya L-nya ini di atas, itu dibacanya R. Jadi sesuai dengan apa ya, penempatan katanya di atas apa di bawah gitu. Nah, ada beberapa kata yang kalau misalnya BP, B atau P ketemu N itu dibacanya M. Nah, ada juga yang begitu. Jadi itulah kenapa teman-teman itu nggak boleh terpaku sama romanji gitu. Itulah kenapa juga aku agak kurang suka ngasih romanji gitu, karena pengucapan sama penulisan itu agak beda gitu. Ada yang O-nya kalau misalnya dibacanya O gitu, tapi ditulisnya EO, sama ada yang nulisnya O gitu. Nanti yang berpikiran yang satu salah, yang satu benar, padahal kan yang paling benar itu yang cara pengucapannya itu. Tata bahasa Banmal. Kalau Banmal itu dia itu nggak pakai akhiran apapun biasanya, nggak pakai akhiran apapun. Misalnya kada itu kan kata dasar dari pergi, artinya pergi. Misalnya kayo itu kan artinya pergi tapi informal gitu. Tapi kalau cuman ka itu
di banmal, cuman K doang. Nah itu K ini biasanya diucapin cuman sama ke teman-teman aja. Bonus pokat sehari-hari dong. Jadi kalau misalnya di Korea itu kayak ada beberapa level bahasa gitu. Kalau formal itu biasanya imnida, atau kalau imnida atau ismida, atau kalau misalnya bentuk kalimat tanyanya imnika gitu. Tapi kalau misalnya yang informal, yaitu tadi isoyo atau opsoyo, atau misalnya kalau diubah jadi kalimat tanya isoyo gitu. Kalau misalnya banmal, dia nggak ada akhiran kalimat apapun, atau biasanya juga pakai bentuk dasar sesuai dengan kamus atau kata dasar. Misalnya 그 남자 잘생겼다. 잘생겼다 itu kata dasar, artinya tampan atau keren gitu. Jadi 그 남자 잘생겼다, laki-laki itu tampan, itu maksudnya banmal karena dia nggak ada akhiran kalimat apapun dan dia pakainya bentuknya sama dengan yang di kamus. Jadi bentuk kata dasarnya plek ketiplek gitu. Itu kita bisa tahu banmalnya dari dua ciri tersebut. Vokat sehari-hari. Iya, belajar vokat sehari-hari. Mungkin Kak Ninggia ada saran buku yang mana ya? Aku nggak tahu ini buku di sini dijual apa enggak ya. Bentar. Ini, aku pakai ini. Yang ngeluarin itu Yonsei Tehakyo, Universitas Yonsei. Jadi ini English version, jadi versi bahasa Inggrisnya. Itu yang ngeluarin Universitas Korea, Universitas Yonsei Tehakyo. Nah, Yonsei ini kan kalau di Korea itu terkenal apa ya? Terkenal sastra Koreanya gitu. Aku nggak tahu ini di Indonesia dijual apa enggak. Tapi kalau aku sih ini. Sama kalau misalnya di Gramedia itu kan ada buku-buku topik gitu kan, buku-buku untuk persiapan ujian topik. Nah, biasanya aku juga beli yang itu. Bukan beli yang apa ya, kan ada yang bahasa Korea yang apa ya, yang banyak gambarnya, atau yang adalah kan teman-teman tahu ya, pasti ada beberapa buku yang dikemasnya menarik banget gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa baca buku itu. Kalau aku sih ini Yonsei dari Yonsei Tehakyo, Universitas Yonsei. Kalau misalnya di Instagram itu ada namanya Mireisem, Korean Mireisem. Nah, itu aku juga sering baca-baca dari dia. Dia juga banyak share kosakata. Kak, ada nggak aplikasi kayak random chat gitu buat cari orang Korea? Aku nggak tahu kalau ini. Tapi dulu pernah ada temanku main kayak Tinder gitu sih. Aku nggak tahu kalau ini. Mungkin ada yang tahu. Kara sama Kayo sama aja. Kara ini Anggi F yang tanya ini, L-nya itu harusnya di sampingnya, jadi Kara gitu. Sama Kayo itu sama aja. Artinya sama-sama pergi. Cuma kalau Kayo itu lebih informal, lebih sopan. Kalau Kara itu kasar jatuhnya. Karago. Ya, Karago gitu. Ya, pergi sana gitu. Sebenarnya itu bukan cuma Kara, tapi ada Karagonya, ada Ragonya. Nah, Rago ini juga grammar. Rago ini juga salah satu. Arya boleh di-mute dulu nggak?
Nah, kara ini nggak cuman kara, jadi ada grammar rago di belakangnya. Jadi karago. Karago ini artinya pergi, tapi kayak lebih kasar dan dia udah ngomong untuk pergi itu sebelumnya gitu. Misalnya itu kan artinya pergi. Karago gitu. Aku kan udah bilang pergi gitu loh. Jadi itu jatuhnya lebih kasar daripada kayo. Kayo itu sopan, bentuknya sopan. Ketika nama bukunya ntar saya cari di Amazon. Oke, nanti ya. Kalau saya Hak sama nggak? Aku kurang tahu. Atau siapa ini. Kalau teman-teman tahu, Gmarket itu ada loh. Gmarket itu kalau online shopping nomor 1 di Korea itu Gmarket. Setauku dia juga bisa kirim ke Indonesia, dan dia banyak jual buku-buku bahasa. Nah, kalau di bahasa Korea itu berarti dibedakan berdasarkan situasi informal sama formal. Ya, kan kalau di Indonesia dilihat dari orang kaya. Orangnya kaya kalau dari orangnya kaya, kalau ke kita yang lebih tua itu bahasanya lebih sopan baik, itu formal atau informal begitu. Aku juga masih bingung di nominal K itu, kalau nominal ada penambahan kata nggak ya, kayak ini dan ini. Nominal itu bisa digabung ke bahasa informal. Jadi nggak harus akhirannya imida atau imika. Tapi nopima itu juga bisa diakhirin kata imida atau imika. Jadi nopima itu kata, jadi bukan struktur kalimat ya. Kata, nopima itu kata. Misalnya Hyong itu kan kakak laki-laki yang manggil adik laki-laki. Misalnya aku laki-laki, aku manggil kakak laki-lakiku Hyong. Nah, nopimalnya dari Hyong itu adalah Hyongnim, gitu ya. Nopimalnya dari Hyong itu adalah Hyongnim. Nah, misalnya aku tanya sama orang lain, Hyongnim 어디 갔어요? Hyongnim 어디 갔어요? Nah, itu kan bukan kata-kata yang formal banget kan, karena akhirannya bukan atau inika. Kalau misalnya diformalin juga bisa, Hyongnim 어디 갔습니까? Gitu. Tapi kalau diinformalin juga bisa, Hyongnim 어디 갔어요? Gitu. Jadi nopima itu terletak di bentuk katanya, bukan di akhiran, bukan tergantung pada akhiran kalimatnya. Bahasa formal, informal, sopan nggak sopan itu sama kayak di sini. Misalnya kalau kita di Indonesia, kita ngomong sama bos kita, nggak mungkin pakai lu gua kan. Kalau lu gua kan di sini kayak bahasa Banmal. Jadi kayak kita di kantor, kita ngomong sama bos, nggak mungkin pakai lu gua. Mungkin kalau sama teman sekantor mungkin bisa, karena mungkin udah akrab gitu. Tapi kan lebih baik kalau di kantor itu pakainya saya, kamu, Anda gitu kan. Kalau kamsahamnida berarti nopima enggak. Kamsahamnida itu bukan kata nopima. Itu kayak di drakor Private Life, si Jae bilang papsachura. Habis itu dia bilang papsachuseyo. Berarti yang pakai ra itu kayak nyuruh. Iya, benar kayak nyuruh. Papsachura. Kadang di Korea itu juga ada ini loh, kayak dialek, kayak Busan Satori, dialeknya Busan, dialeknya Sincheonamdo, dialeknya Daegu itu biasanya ada berbedanya di akhirannya itu. Nah, jujur aku juga nggak begitu paham soal dialek-dialek di Busan atau di Daegu begitu. Apalagi kalau misalnya di Jeju, kalau teman-teman tahu Jeju, itu bahasanya bener-bener beda banget sama bahasa Korea yang dipakai di Seoul gitu. Itu beda banget. Jadi pas dulu aku pernah ke Jeju itu, untungnya kebanyakan orangnya itu bisa pakai bahasa Seoul gitu, bahasa nasional, maksudnya bahasa Korea yang nasional, bukan bahasa
Jeju. Kalau bahasa daerah Jeju tuh beda banget juga sama biasanya. Nah, itu teman-teman lagi yang mau tanya. Nanti ada tesnya. Kalau dari aku sih udah nggak ada. Aku yang nyanyi Starlet aku. Kalau dari aku tesnya udah nggak ada. Tapi mungkin dari Kak Iki-nya mungkin ada tes yang bakal dikasih, aku juga kurang tahu. Ujiannya semua bahasanya kapan? Oh, ini Naperes yang agak panjang tuh. Kalau dari aku udah nggak ada ya teman-teman. Tes kayak kemarin. Itu kemarin tuh karena ada yang minta aja jadi aku kasih. Dan pengen tahu juga teman-teman pemahamannya dengan materi itu sampai mana. Ternyata banyak juga yang udah hafal dan senang juga pas lihat. Kan itu dari aku, maksudnya aku kan bisa tahu teman-teman itu ngerjain berapa 20 soal itu dalam waktu berapa menit itu. Nah, ada yang cepat banget, ada yang 1 menit gitu udah selesai 20 soal. Nah, itu udah wah, kayaknya udah pinter gitu. Nah, ini pernah ikut kelas EduTalk Inggris ada tes dan sertifikat. Ini Kak Iki bisa jawab nggak? Karena kalau dari aku udah nggak ada. Kak Iki, mana dia? Kayak hilang dia. Oke, nanti mungkin kalau misalnya ada tes akan diinfoin lagi di grup Telegram. Kalau saat ini aku dikit lagi terus astaga. Yes. Kita mau tanya kalau J, kalau di depan membaca J, kalau tapi banyak banget aku dengar C. Jadi suka bingung bedain C apa. J itu kalau aku baca ya J sih, bukan C. Mungkin kamu bacanya ini kali yang romanjinya gitu. Nah, romanji itu sendiri kemarin kayaknya Kanomi juga pernah bilang gitu kalau apa ya, penulisan romanji orang-orang itu kayak beda-beda gitu loh kadang. Jadi E-nya itu harusnya E doang tapi ditulis EA, ada yang O tapi ditulis EO gitu-gitu. Jadi kadang J juga ditulis CH gitu loh. Jadi lebih baik teman-teman itu menguasai Hangulnya dulu, jangan terfokus pada romanji gitu. Nah, tapi kalau dari aku J itu ya dibacanya J bukan C gitu. Oke, ironnya. Ini pasti si Clarissa Shan ini ngefans sama si Rose Blackpink deh. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, akan aku tutup. 선생님 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. Arsanim. Mungkin karena orang Korea pengucapannya pakai desahan, jadi nggak bisa mendok ngomongnya iya. Orang Korea itu lidahnya pendek-pendek gitu. Ada temanku yang belajar bahasa Indonesia ketika dia ngomong sudah gitu ya, sudah gitu. Ini sudah selesai. Gitu. Terima kasih untuk pertemuan terakhir. Terima kasih ya semuanya. Semoga ini apa ya, yang teman-teman pelajarin di sini bisa bermanfaat, bisa lebih pede lagi ngomong bahasa Koreanya. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang
mungkin sedaerah atau apa gitu, mungkin bisa tuker-tukeran nama Instagram gitu. Nah buat ini loh, buat temen latihan ngomong gitu. Karena kan kalau misalnya kita belajar bahasa Korea sendiri di rumah, nggak ada orang yang ngerti bahasa Korea, terus kita mau latihan ngomong itu sama siapa gitu. Kalau mau latihan ngomong sama orang rumah, mereka juga nggak ngerti mana yang benar mana yang salah gitu loh. Jadi teman-teman cari di sini kan udah ada komunitasnya nih, teman-teman cari aja teman yang sekiranya bisa ngebantu teman-teman untuk saling berlatih gitu. Koreanya Jonen, tapi lihat Hangul bacanya Jonen, Jonen, bukan Jonen, Jonen. Gitu. Kamsahamnida, sugasubmida. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Kak, kalau tes Mandarin HSK. Kalau Korea apa ya? Tes bahasanya maksudnya. Tes bahasanya itu bahasa tes topik. Ujian topik. TOPIK. Nah, kalau di Korea itu ada topiknya itu level 1 sampai 6. Kalau misalnya mau apply beasiswa, itu biasanya semakin tinggi level yang bisa teman-teman capai, itu nilainya akan semakin lebih besar gitu. Nah, tapi kalau topik 1 sama 2 itu cuman reading sama listening. Tapi kalau misalnya topik 3, 4, 5, 6 itu ada seginya, ada menulisnya. Jadi itu susah banget sih. Jadi teman-teman kayak dikasih apa? Kasus atau dikasih soal gitu, kayak teman-teman suruh ngarang cerita dari soalnya itu. Nah, nanti bisa dilihat tuh grammar apa-apa aja yang teman-teman pakai. Semakin rumit grammar yang kalian pilih, semakin tinggi nilai kalian. Itu tips aja sih buat yang mau apply beasiswa atau buat tes apalah gitu. Kalau topik 3, 4, 5, 6 itu ada tes menulis. Kalau topik 1, 2 itu hanya reading dan listening. Kalau pastinya naik level lebih susah lagi ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja ya. Bisa online gitu nggak? Setauku harus ini sih, harus ujian maksudnya ujian ke tempatnya gitu. Nggak tahu ya kalau masa pandemi begini. Soalnya kemarin sempat ada temanku yang mau ujian, tapi sempat ditunda gara-gara corona kan. Tapi sekarang juga udah ujian lagi. Ujian topik itu biasanya 3 bulan sekali. Diadainnya di UGM atau nggak di Jakarta gitu. Teman-teman bisa buka websitenya topik.co.kr. Tapi di situ bisa dialih bahasa ke bahasa Inggris gitu. Teman-teman bisa lihat tuh jadwalnya ujian di berbagai negara, ujian topik dari berbagai negara di website tersebut. Website itu yang ngelola dari Korea langsung. Oke teman-teman, udah lewat 15 menit nih. Nanti materinya akan aku share di Telegram. Jadi nanti videonya ini akan di-share di YouTube-nya EduTalk. Teman-teman yang mungkin nggak bisa join hari ini bisa lihat di YouTube-nya nanti. Terima kasih semuanya. Semoga ketika kita bertemu lagi bahasa Korea kalian lebih improve ya, lebih tinggi gitu, lebih jago. Mungkin bisa lebih jago daripada aku. Kamsahamnida, sugasubmida, boleh leave sekarang. Terima kasih semuanya.